Sami'tu Muhammad bin Husain rahimahullah. Aku dengar Muhammad bin Husain rahimahullah yaqulu, dia berkata, Sami'tu Muhammad bin Abdullah Ar-Razi. Aku telah mendengar Muhammad bin Abdullah Ar-Razi yaqulu, dia berkata, Sami'tu, aku telah mendengar Bilal Al-Khawas yaqulu, dia berkata, aku pernah fitihi Bani Israel, di pada Bani Israel di satu tempat yang luas, Bani Israel. Faidan rajul yumashini, maka tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengajak jalan kaki aku. Fata'ajjabtu minhu, lalu aku heran darinya, daripada orang laki-laki itu. Summa ulhimtu, lalu aku diberikan ilham annahu Khadiru alaihissalam, bahwasanya itu laki-laki Nabi Khidir. Tiba-tiba, Masya Allah. Fakultu, Nabi Khidir ini, Nabi Khidir pendapat ulama, ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah meninggal. Kalau saya ikut pendapat yang masih hidup, kenapa? Karena kenyataannya masih hidup. Ulama kita Syafi'i itu khilaf pendapat, karena berpatokan kepada yang mengatakan sudah meninggal, berpatokan dengan hadis Nabi kalau orang itu umurnya 1 abad, paling banyak 100 tahun. Ini udah bertahun-tahun tapi kenyataannya masih hidup. Itu kan umumnya begitu. Kalau Allah pengen kehendaki, bisa aja, karena yang punya Allah. Fakultu, lalu aku berkata kepadanya, bihaqil hakim man anta, dengan hak, demi yang hak daripada yang hak, siapa engkau? Faqala akhuka Khadir, saudara engkau Khadir, Nabi Khadir. Fakultu, lalu aku berkata kepadanya, uridu, aku ingin an as'alaka, bertanya kepada engkau. Faqala sal, dia berkata, tanyalah. Fakultu, lalu aku berkata, ma taqul fi Syafi'i rahimahullah, apa yang kau katakan pada Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i? Faqala, dia berkata, huwa minal awtadi, dia itu daripada wali awtad. Ya, wali itu bertingkat-tingkat. Imam Syafi'i itu termasuk wali awtad. Fakultu, wali awtad itu ada itu ada 4 tempat, mereka itu di 4 sudut. Wali autad ini ada, autad itu patok, gunung, kayak gunung gitu, 4 sudut. Mereka ini adalah penjaga alam, yang jagain alam, jagain. Nah, kalau beliau meninggal, ada yang ganti. Meninggal, ada yang ganti. Maka oleh karena itu jangan kita anggap orang cemen, jangan. Kalau Allah pengen tunjuk, Allah pengen ganti beliau penggantinya. Jadi ada ulama meninggal, jangan kita bahasakan udah nggak ada lagi. Kalau Allah pengen, bisa. Siapa yang Allah pengen angkat? Enggak usah khawatir, yang penting kita belajar terus dan belajar dan amalkan ilmu, berusaha sungguh-sungguh. Fakultu, aku berkata, ma taqul fi Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, apa yang kau katakan tentang Ahmad bin Hanbal? Ini orang-orang hebat juga, Imam Ahmad di zamannya, sezaman dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya. Jadi murid sama guru hebat. Imam Syafi'i gurunya, Imam Ahmad muridnya. Masya Allah. Tapi Imam Ahmad walaupun udah besar, namanya ngaji sama Imam Syafi'i. Luar biasa. Bagaimana pendapatmu tentang Imam Ahmad bin Hanbal? Allah yang berkata, rajulun siddiqun, dia adalah laki-laki yang benar. Makanya Imam Syafi'i
pernah makan banyak di rumah Imam Ahmad. Anaknya perempuan heran, katanya anaknya nanya, anaknya Imam Ahmad kepada bapaknya, ayah kenapa Imam Syafi'i makannya banyak? Katanya orang alim besar kok makannya banyak. Kata ayahnya, beliau pengen ambil berkah kepada aku. Masya Allah. Jadi kita Pak, kalau di rumah kiai, di rumah guru, walaupun udah makan aja. Jangan kagak makan. Kalau saya Pak, saya bawa pulang. Saya ngaji sama Kiai Syafi'i Azami dulu, beliau kalau minggu Sabtu siang jam 11 itu ngaji di rumahnya. Saya kan bahasa, saya bawa pulang tuh, saya bungkus. Saya nanya dulu, boleh nggak saya bungkus? Saking pengen apa? Saking pengen dapat barokahnya. Begitu. Saking pengen dapat barokahnya. Sama kayak Bunyamin pun, beliau kalau ngaji itu suka ada orang yang satu suka kasih makanan, saya bawa pulang. Cari berkahnya. Jangan sampai nggak makan. Dan kalau umpama kita lagi mau makan di rumah, jangan makan dulu di rumah dah. Begitu. Jadi sesuatu itu ya, yang paling pokok adalah barokahnya. Ilmu barokah. Orang kan dia kan pintar Nabi ya, begitu ya. Itu barokahnya nggak ada. Dia kan sederhana itu, Masya Allah. Tapi banyak banget ini ya berkahnya. Orang kalau nyari berkah, ya jangankan yang haram, yang halal aja hati-hati. Bagaimana yang haram dijauhin sejauh-jauhnya. Orang kalau nyari berkah begitu. Jangankan yang halal, jangankan yang haram, yang halal aja hati-hati. Bagaimana nih supaya barokah begitu? Nah, Imam Syafi'i itu hampir begitu. Padahal muridnya. Maka Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad namanya menawannya Imam Syafi'i. Masya Allah. Karena beliau mau tawadu sama gurunya, sama muridnya. Subhanallah. Nah ini kalau ulama kayak begini, jadi cari barokah. Imam Syafi'i aja masih nyari barokah. Padahal udah sekali Imam Syafi'i. Bagaimana kita? Cari barokah aja. Abang saya kayak soleh, Masya Allah. Waktu itu saya di Miladi nama santri. Beliau kita undang itu ya, maksud diundang, bukan saya santri yang undang. Itu beliau makan kuenya, kue ulang tahun. Beliau makan begitu lahapnya. Saya berpikir apa maksudnya? Baru paham ini. Sini baru paham. Masya Allah. Waktu itu beliau belum punya pesantren. Masya Allah. Ya, emang saya ngaji sama beliau lama sekali, lama sekali. Dan yang ngaji secara pribadi. Tapi beliau begitulah itu makan kue yang kue ulang tahun yang dibikin oleh santri-santri. Padahal dia itu kalau makan nggak begitu. Tapi waktu itu makanya saya sampai kaget. Oh, itu di sini. Ya. Qala, lalu dia berkata, "Fama taqulu fi Bishr bin al-Haris al-Hafi?" Lalu apa yang kau katakan tentang Bishr al-Haris al-Hafi? Ulama tanya, apa maksud engkau ini apa ya? Kalau apa tentang Al-Hafi, Bishr Al-Hafi? Qala,
lam yukhlaq ba'dahu misluhu. Masya Allah, enggak diciptakan setelahnya orang yang seperti dia. Masya Allah, ini hebat banget ini. Kakak ada lagi yang begini, mas susah yang begini. Masya Allah. Itu kata Nabi Khidir. Allah